Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Nah, sel itu apa sih? Kita akan bahas. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang struktural dan fungsional. Kemudian pengertian sel menurut para ahli ada beberapa, yaitu tokoh yang pertama ada Robert Hooke. Menurut penelitiannya, sel ditemukan berdasarkan sel sayatan gabus yang ditemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding tebal. Yang kedua ada Matthias Claydon dan Theodor Sehwan. Tokoh-tokoh ini mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional serta memiliki ciri khas semua yang ada di makhluk hidup. Tokoh yang ketiga yaitu Rudolf Virchow. Tokoh ini mengemukakan bahwa sel itu berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada dan membelah menjadi dua sel. Nah, tokoh selanjutnya itu ada Max Schulze. Dia berpendapat bahwa protoplasma yang ada di dalam sel itu merupakan struktur dasar dari makhluk hidup dan bagian terpenting dari sel itu sendiri. Tokoh yang selanjutnya yaitu Watson dan Crick. Tokoh-tokoh ini berpendapat bahwa teori sel itu merupakan kesatuan dari hereditas. Nah, hereditas itu apa? Hereditas itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen sel. Nah, komponen sel ini banyak ya. Nah, komponen sel yang pertama yaitu air, kemudian garam-garam mineral, vitamin, lemak, protein, dan asam amino. Jadi komponen sel itu paling banyak diisi oleh air yaitu sebanyak 90%. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang transportasi sel. Apa penjelasan dari transportasi sel? Kita simak ya penjelasannya. Transportasi sel merupakan perpindahan partikel zat melalui membran dengan energi atau tanpa energi. Nah, dibedakan menjadi tiga, ada difusi, osmosis, dan transport aktif. Nah, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama itu ada difusi. Difusi merupakan perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Nah, difusi ini melalui membran dan tanpa energi atau ATP. Jadi, difusi ini contohnya tinta yang dimasukkan ke dalam air. Air sebagai zat pelarut dan tinta sebagai zat yang terlarut. Yang kedua ada osmosis. Osmosis merupakan perpindahan partikel zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis juga melalui membran dan tidak membutuhkan ATP atau energi. Contoh osmosis ada perendaman sel, dibagi menjadi tiga, ada hipotonik, ada isotonik, ada hipertonik. Untuk hipotonik itu larutan air lebih banyak yang masuk ke dalam sel dibandingkan yang keluar, sedangkan isotonik air yang keluar dan masuk ke dalam sel itu seimbang, sedangkan hipertonik air lebih banyak keluar dibanding yang ke dalam sel sehingga terjadi yang namanya lisis atau pecah. Selanjutnya ada transportasi aktif. Transportasi aktif merupakan pergerakan ion dengan menggunakan energi atau ATP untuk melawan gradien konsentrasi. Proses transport aktif dimulai pada saat pompa proton mengaktifkan pemisahan muatan yang melewati membran dengan menggunakan energi atau ATP. Nah, penggunaan ATP atau energi tadi untuk mentranslokasikan muatan positif menjadi ion H+ atau hidrogen. Baik, selanjutnya selain difusi, osmosis, dan transport aktif, transportasi zat juga ada yang disebut dengan eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan pengeluaran partikel zat keluar membran, sedangkan endositosis merupakan pemasukan partikel zat ke dalam membran. Nah, untuk endositosis dibagi lagi menjadi dua macam, ada fagositosis dan pinositosis. Untuk fagositosis merupakan pemasukan partikel zat dalam bentuk padat, sedangkan pinositosis pemasukan partikel zat dalam bentuk cair. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.